pertama adalah pendahuluan. Perkembangan era digital menuntut setiap entitas termasuk pemerintahan desa untuk beradaptasi dan meningkatkan pelayanan publik melalui teknologi informasi. Saat ini, Desa Neola membutuhkan sebuah sistem informasi berbasis website yang berfungsi sebagai portal terpadu untuk menyampaikan informasi publik, mendokumentasikan kegiatan desa, menampilkan profil dan potensi lokal, mengelola data kependudukan, mempromosikan UMKM, serta menyediakan layanan administrasi online. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya mendukung keberhasilan proyek dalam hal waktu dan biaya, tetapi juga menjamin kualitas hasil akhir yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Neola. Yang berikut rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana memodelkan proyek pembuatan sistem informasi website Desa Neola menggunakan AOA dan AON. Yang kedua, bagaimana menentukan jalur kritis menggunakan metode CPM. Yang ketiga, bagaimana membuat Gantt chart sebagai visualisasi jadwal proyek. Yang keempat, bagaimana hasil perhitungan CPM menggunakan Excel dan Python. Yang kelima, bagaimana estimasi durasi dan biaya proyek berdasarkan model yang dibangun. Yang berikut tujuan. Pertama, model network planning. Yang kedua, menghasilkan diagram AOA dan AON. Yang ketiga, menentukan jalur kritis dan slang time. Yang keempat, menentukan Gantt chart jadwal proyek. Yang kelima, memberikan estimasi durasi total serta biaya dasar. Yang berikut batasan masalah. Yang pertama, durasi bersifat deterministik. Yang kedua, tidak memperhitungkan risiko eksternal. Yang ketiga, biaya dihitung sederhana berdasarkan durasi atau opsional. Yang keempat, tidak mencakup implementasi hosting atau domain. Yang berikut manfaat. Yang pertama, mendukung perancangan proyek IT tingkat desa. Yang kedua, memberikan pemahaman aplikasi CPM pada dunia nyata. Yang ketiga, menjadi referensi proyek teknologi informasi serupa. Berikut adalah metodologi data aktivitas. Metodologi data aktivitas ini terdapat 13 data, di mana data-data ini terdiri dari ID, aktivitas, deskripsi singkat, durasi atau hari, pendahuluan, dan sumber daya. Data yang pertama, IDA, dengan aktivitas analisis kebutuhan user dan deskripsi singkat yaitu wawancara stakeholder dan survei kebutuhan dengan durasi atau hari yaitu 5 hari. Pendahuluannya tidak ada, serta sumber daya analisis sistem 1. IDB dengan aktivitas studi lapangan dan data desa dan deskripsi singkatnya yaitu kumpulkan data profil dan potensi administrasi dengan durasi atau harinya yaitu 7 hari dengan pendahuluannya A serta sumber daya tim survei 2. IDC dengan aktivitas user interface atau user experience wireframe dan deskripsi singkat yaitu rancangan layout dan user flow prototype dengan durasi atau harinya yaitu 10 hari dengan pendahuluannya A serta sumber dayanya user interface atau user experience designer 1. IDD dengan aktivitas desain database skema dan deskripsi singkat yaitu struktur tabel, relasi dan normalisasi dengan durasi atau hari yaitu 5 hari dengan pendahuluannya B serta sumber dayanya database admin 1. IDE dengan aktivitas pengembangan frontend dan deskripsi singkatnya HTML, JavaScript, framework, dan durasi hari yaitu 15 hari dengan pendahuluannya C, serta sumber dayanya frontend developer 2. IDF dengan aktivitas pengembangan backend dan deskripsi singkat PHP atau Python, framework API, dan durasi harinya yaitu 20 hari dengan pendahuluannya C dan D, serta sumber dayanya backend developer 2. IDG, aktivitas integrasi database dengan deskripsi singkat, koneksi, aplikasi database, dan query optimization, dan durasi atau harinya yaitu 10 hari dengan pendahuluannya D dan F, serta sumber dayanya full stack developer 1.
IDH dengan aktivitas pengujian unit dan integrasi dan deskripsi singkat test case, bug fixing, dan compatibility dengan durasi hari yaitu 7 hari dengan pendahuluannya E dan G serta dayanya QA Engineer 1. IDE dengan aktivitas pengujian user, accepts, dan deskripsi singkat UAT dengan perangkat desa dengan hari atau durasinya yaitu 3 hari dengan pendahuluannya H, sumber dayanya tim UAT 3. IDH dengan aktivitas pengujian unit dan integrasi dan deskripsi singkat test case, bug fixing, dan compatibility dengan durasi hari yaitu 7 hari dengan pendahuluannya E dan G serta dayanya QA Engineer 1. IDE dengan aktivitas pengujian user, accepts, dan deskripsi singkat UAT dengan perangkat desa dengan hari atau durasinya yaitu 3 hari dengan pendahuluannya H, sumber dayanya tim UAT 3. IDJ dengan aktivitas development dan konfigurasi server dan deskripsi singkat setup hosting, domain, dan SSL dengan durasi atau hari 2 hari dengan pendahuluannya I serta sumber daya DevOps 1. IDK dengan aktivitas pelatihan admin dan dokumentasi dan deskripsi singkat training pengguna dan manual guide dan durasi atau harinya yaitu 5 hari dengan pendahuluannya I serta sumber dayanya trainer dan track channel water. IDL dengan aktivitas launch dan monitor awal dengan deskripsi singkat Go Live Support 24/7 minggu pertama dengan durasi atau hari 3 hari dengan pendahuluannya J dan K serta sumber dayanya support tim 2. Berikutnya yaitu analisis hasil perhitungan CPM yang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian A, durasi total proyek berdasarkan perhitungan forward pass, proyek pembangunan website Desa Naiola AOAN, kemakan waktu itu total durasi proyeknya sama dengan 63 hari kerja yang setara dengan 12,6 minggu, 2,9 bulan kalender, dan 504 jam kerja. B. Identitas jalur kritis berdasarkan perhitungan slack time sama dengan LS kurang ES sama dengan LF kurang EF. Aktivitas dengan slack sama dengan 0 membentuk jalur kritis. C. Aktivitas non-kritis dan slack time. Aktivitas di luar jalur kritis memiliki waktu kelonggaran atau slack bagi 1B atau studi lapangan bagi slack sama dengan 18 hari. 2. D atau desain DB bagi slack sama dengan 18 hari. 3. E atau frontend bagi slack sama dengan 0 tapi bukan jalur kritis. Dan 4. J development bagi slack sama dengan 3 hari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang diagram flowchart sistem website Desa Naiola. Yang pertama, flowchart pengguna mengakses website. Diagram ini menunjukkan alur kerja website layanan desa dari awal hingga selesai termasuk peran pengguna dan juga admin. Yang pertama, mulai pengguna mengakses website. Proses dimulai ketika pengguna membuka atau mengakses website. Website ini berfungsi sebagai media informasi dan layanan online. Yang kedua, percabangan peran pengguna. Setelah mengakses website, sistem membedakan pengguna bersama masyarakat umum. Nah, masyarakat umum ini memiliki 2 aktivitas utama, yaitu yang pertama, baca berita dan profil desa, yang kedua, ajukan layanan online. Semua aktivitas ini kemudian dikirim ke sistem untuk diproses. Yang kedua, admin desa. Admin memiliki hak akses lebih luas, yaitu login dan autentikasi, di mana admin harus login terlebih dahulu agar sistem memastikan bahwa yang mengakses benar-benar admin. Yang kedua, kelola konten. Yang ketiga, verifikasi pengajuan. Nah,
Proses yang ketiga itu adalah sistem memproses permintaan. Pada tahap ini, sistem mengelola data dari masyarakat dan admin, kemudian menyesuaikan dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Yang keempat, output. Sistem menghasilkan output berupa informasi status pengajuan, tampilan data yang sudah diperbarui, dan notifikasi kepada pengguna. Yang kelima, proses berakhir setelah output diterima oleh pengguna dan admin. Yang kedua, detail pemrosesan sistem. Nah, pada gambar ini terjadi di dalam sistem ketika ada permintaan dari pengguna. Yang pertama, ketika permintaan masuk. Permintaan ini bisa berupa akses halaman, login, pengajuan layanan, dan pengelolaan data oleh admin. Yang kedua, validasi atau autentikasi. Sistem melakukan pengecekan apakah data yang dimasukkan lengkap dan benar, apakah pengguna memiliki hak akses, terutama untuk admin. Jika tidak valid, proses akan diberhentikan. Yang ketiga, proses logika bisnis. Pada tahap ini, sistem menjalankan aturan logika, misalnya menentukan apakah permohonan bisa diproses, kemudian menentukan status pengajuan, diterima, ditolak, atau diproses. Yang keempat, akses database. Sistem ini membaca data dari database, contoh data pengguna. Kedua, menyimpan data baru, contohnya pengajuan layanan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang kelima, update log dan monitoring. Setiap aktivitas dicatat dalam log sistem untuk pertama keamanan, yang kedua monitoring, yang ketiga evaluasi. Yang keenam adalah generate response. Sistem menyiapkan respon berdasarkan hasil pemrosesan seperti pesan berhasil atau gagal, informasi status layanan. Yang ketujuh, output ke pengguna. Hasil akhir tampilan ke pengguna dalam bentuk halaman web, notifikasi, informasi status. Nah, yang ketiga itu flowchart output dan notifikasi. Berdasarkan diagram alur yang telah dijelaskan di atas, sistem website Naiola dirancang dengan beberapa jalur interaksi pokok. Pengguna biasa bisa melihat berbagai data publik dan mengirimkan permintaan layanan administrasi melalui online. Sementara itu, aparat desa yang berperan sebagai administrator dapat mengatur isi situs dan menangani setiap permintaan yang diterima dari masyarakat. Nah, yang berikut diagram AOA atau Activity on a Row dan AON atau Activity on Node. Yang pertama itu diagram AOA, Activity on Node. Nah, keterangan warna dan simbol pada diagram. Pada diagram ini terlihat beberapa penanda penting. Kotak merah itu aktivitas kritis, kotak hijau aktivitas non kritis, garis merah tebal itu jalur kritis, garis putus-putus abu-abu jalur non kritis, dur itu durasi aktivitas atau hari, slack itu waktu kelonggaran atau toleransi keterlambatan. Durasi dan aktivitas proyek. Di bagian kiri atas diagram tertulis total durasi proyek 63 hari, jumlah aktivitas kritis 8 aktivitas. Artinya, proyek website Desa Naiola akan selesai dalam 63 hari apabila semua aktivitas kritis berjalan sesuai jadwal. Jalur kritis adalah rangkaian aktivitas tanpa slack, sehingga jika salah satu aktivitas terlambat, maka seluruh proyek itu ikut terlambat. Jalur kritis pada diagram di samping adalah A, C, F, G, H, I, K, L. Durasi masing-masing, A itu 5 hari, C 10 hari, F 20 hari, G 10 hari, H 7 hari, I 3 hari, K 5 hari, L 3 hari. Total durasi jalur kritis adalah 63 hari. Aktivitas non kritis ditandai warna hijau dan memiliki slack, artinya masih bisa ditunda tanpa memengaruhi total durasi proyek. Aktivitas non kritis pada diagram di samping yaitu
B. Durasi 7 hari / 18 hari. D. Durasi 5 hari / 18 hari. E. Durasi 15 hari. J. Durasi 2 hari / 3 hari. Aktivitas ini berfungsi sebagai pendukung proses utama, cadangan waktu jika terjadi kendala di lapangan. Makna slak atau kelonggaran waktu. Slak 18 hari pada aktivitas B dan D. Aktivitas ini dapat ditunda hingga 18 hari tanpa memengaruhi proyek. Slak 3 hari pada aktivitas J, masih ada toleransi keterlambatan kecil. Slak membantu manajer dalam proyek dalam mengatur ulang jadwal, mengalokasikan sumber daya secara efisien. Yang berikut diagram AOA atau Activity on a Row. Keterangan warna dan simbol. Panah merah artinya aktivitas kritis, panah hijau artinya aktivitas non kritis, garis putus-putus itu dummy activity atau tanpa durasi. Nah, alur aktivitas proyek. Yang pertama, tahap awal proyek. A. 5 hari, event 1-2 aktivitas awal proyek. B. 7 hari dan C. 10 hari, event 2-3. B. Bersifat non-kritis, C. Bersifat kritis. B itu yang kedua, percabangan aktivitas. Dari event 3, proyek bercabang menjadi D 5 hari, event 5 non-kritis, E 15 hari, event 6 non-kritis, F 20 hari, event 7 kritis. Peran dummy activity. Dummy activity atau garis putus-putus menghubungkan event 7 ke event 8. Fungsinya bukan pekerja nyata tetapi untuk menunjukkan ketergantungan logis, menghindari kesalahan, dan interpretasi urutan aktivitas. Jalur tengah proyek. G 10 hari, event 5-8 kritis. H 7 hari, event 8-9 kritis. I 3 hari, event 9-10 kritis. Tahap ini merupakan inti proses pengembangan website. Tahap akhir proyek, dari event 10 proyek kembali bercabang. J 2 hari, event 11 non kritis. K 5 hari, event 12 kritis. Kemudian L 3 hari, event 11 atau 12 sampai 13 kritis. Event 13 menandakan akhir proyek. Jalur kritis atau critical path. Jalur kritis ditunjukkan oleh panah merah, yaitu A ke C, C ke F, F ke G, G ke H, H ke I ke K, K ke L. Ciri jalur ini tidak memiliki waktu tunda atau slack sama dengan 0. Jika salah satu aktivitas terlambat, maka proyek ikut terlambat. Nah, yang berikut Gantt chart proyek. Interpretasi Gantt chart. Yang satu, parallel activities. C, E, F berjalan paralel setelah A selesai. Yang kedua, critical chain. A, C, F, G, H, I, K, L berurutan tanpa jeda. Yang ketiga, slack utilization. B dan D bisa dijadwalkan fleksibel. Yang keempat, project buffer. Total 39 hari slack. B sama dengan 18, D sama dengan 18, dan J sama dengan 3, tersedia untuk mitigasi risiko. Yang berikut interpretasi Gantt chart. Total float available component slack. Yang pertama, B studi lapangan sama dengan 18 hari. D desain database 18 hari. Ketiga, J development 3 hari. Total slack available sama dengan 39 hari. Oke, baik, sekarang kita lanjut ya kepada tabel jalur kritisnya. Di sini tabel kritis yang sebelum diolah adalah ini ya, teman-teman bisa lihat. Ini ada ID-nya A sampai L. Dan ini aktivitas, deskripsi,
singkat, durasi hari, pendahulu, sumber daya. Jadi saya akan membacakan. Yang ID pertama adalah A, analisis kebutuhan user. Deskripsi singkat itu wawancara stakeholder, survei kebutuhan, durasi adalah 5 hari, pendahulunya tidak ada, sumber dayanya itu analisis sistem. Aktivitas yang B, ID B, studi lapangan dan data desa. Deskripsi singkatnya kumpulkan data profil potensi administrasi, durasinya 7 hari, pendahulunya itu harus A, sumber daya tim survei. ID C, desain UI dan UX wireframe. Deskripsi singkatnya itu perancangan layout, user flow, prototype. Durasinya itu adalah 10 hari, pendahulunya A, sumber dayanya adalah UI dan UX designer. D, ID D, desain database skema. Deskripsi singkat yaitu adalah struktur tabel, relasi, dan normalisasi. Berikutnya itu adalah durasinya itu ada 5 hari, pendahulunya B, sumber daya adalah database admin. IDE, pengembangan front-end. Deskripsi singkatnya itu adalah HTML, CSS, JavaScript, dan framework atau program kerangka kerja. Durasi harinya itu adalah 15 hari, pendahulunya C, sumber daya front-end developer. Oke, kita lanjut yang berikut, IDF, pengembangan back-end. Deskripsinya itu adalah PHP, Python, framework, dan API. Durasi harinya itu 20 hari, pendahulunya C dengan D, sumber daya itu adalah back-end developer. Oke, jadi selanjutnya itu IDG, integrasi database. Deskripsi singkatnya itu adalah koneksi aplikasi ke database, query optimization. Durasinya itu adalah 10 hari, pendahulunya D dengan F, sumber daya adalah full stack developer. ID yang berikut adalah H, aktivitas pengujian unit dan integrasi, di mana deskripsi singkatnya itu test case, bug fixing, compatibility. Durasi harinya itu adalah 7 hari, pendahulunya EG, sumber dayanya adalah QA engineer. Aktivitas berikut J, development dan konfigurasi server. Deskripsi singkatnya itu setup hosting, domain, dan SSL. Durasi harinya 2 hari, pendahulunya I, sumber dayanya itu DevOps. Selanjutnya itu adalah ID K, pelatihan admin dan dokumentasi. Deskripsi singkatnya itu training pengguna, manual guide atau panduannya. Durasi harinya itu 5 hari, pendahulunya itu I, sumber dayanya trainer and technical writer. Yang berikut L, launch and monitoring awal. Dia punya deskripsi singkat adalah go live, support 24/7 minggu pertama, 24 jam setiap hari, setiap minggu. Durasi harinya 3 hari, pendahulunya J dan K, sumber dayanya itu adalah support team. Dari sini kita akan menghitung, di mana saya tadi sudah menghitung. Oke, ini teman-teman, ini adalah hasil jalur kritisnya. Langsung sini ya. ID A-nya itu analisis kebutuhannya itu pendahulunya tidak ada, durasi harinya itu 5 hari, di mana ES-nya juga masih 0. EF-nya itu, ya di sini rumusnya itu durasi ditambah ES, maka hasilnya 05 tambah 0, 5, dan H2 dengan D2. Jadi H2-nya itu adalah LF dikurangi dengan D2, maka hasilnya 0. LF-nya itu kita dapat dari rumus pengumpulan data 2, 3, dan 5 sampai 5. Jadi hasilnya itu adalah 5. Maka slack-nya itu dapat dari LS dikurang dengan ES, atau sebaliknya ES kurang LS. Jadi jalur kritisnya itu rumusnya itu IF
buka kurung 12 ini I2 kolom kedua, baris kedua ya. Ini ada tanda centang. Apabila dia sama dengan 0 maka dia termasuk dalam jalur kritis. Kalau dia tidak sama dengan 0 nilainya maka dia akan kosong, berarti dia tidak termasuk dalam kritis ya teman-teman. Oke, kita setelah itu rumus, begitu juga seterusnya kita select ya teman-teman. Ini kita select sampai bawah ya. Ini teman-teman, ini juga di ls nya juga itu sama, kita tarik dragnya ke bawah akan penghitungnya sama. Oke, begitu pula ini juga ya. Oh, ini beda-beda ya teman-teman ya. Ini turun ke bawah. Nah, selectnya itu ambil dari E2 itu kurang G, jadi hasilnya itu 0, maka di sini akan jalur kritis. Dari analisis kebutuhan, pengumpulan data, desain UX yang termasuk dalam jalur kritis yaitu analisis kebutuhan, desain UI dan UX, pemrograman front-end, pemrograman back-end, integrasi database, pengujian UAT, pelatihan admin dan launch, termasuk jalur kritis. Oke, kita lanjut ke tahap berikut yaitu Python. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari kode Python untuk visualisasinya. Di sini saya buat kode Python itu ada AOA, AON dan Gantt chart. Jadi yang pertama adalah AOA ya. Jadi di sini baris kedua itu dia untuk fungsinya itu untuk mengimpor library Matplotlib, Pilot, ASPLT, impor pandas untuk mengatur library data yang akan menghitung. Kelasnya simple AOA, devnya in sama dengan self id none. Jadi di sini ada dev load data, di mana ini adalah load data ya teman-teman. Ini aktivitas, ada id-nya sampai L, aktivitasnya sampai L, deskripsinya juga begitu. Jadi di sini sudah disusun. Jadi analisis kebutuhan ini adalah bagian A, studi lapangannya itu bagian B, dan seterusnya. Di sini pendahulu juga sama, nilainya itu A, aktivitas A itu stripe ya, atau tidak ada. Jadi begitu seterusnya. Ya, kita lanjut. Nah, teman-teman, di sini untuk memunculkan gambar. Di sini ada gambar diagram, ini adalah nanti itu muncul di hasil outputnya itu nanti. Di sini ada definisi event arrow, event 1 sampai 12. Dan ini list ID, mapping aktivitas ke event. Jadi ini adalah mapping. Jadi A 1,2. Dan juga dari ini kenapa begini, karena juga dari 7 dan juga dari 6. Dan seterusnya. Oke, di sini posisi event manual layout. Di sini ada event post for en range 1,14. Jadi event postnya itu rumusnya i sama dengan i dikalikan dengan 2, variabel i dikalikan dengan 2,5. Dan posisinya untuk beberapa eventnya itu seperti ini teman-teman. Bisa lihat sendiri. Di sini gambarnya itu akan muncul warna kurang lebih ya warna seperti ini. Oke, di sini kita penomoran, nomor event. Nomor eventnya itu ini, hurufnya X, Y, start event. Center, hurufnya center. Font size-nya ukuran huruf 10 inti. Font apa itu bold, color tulisan itu white. Di sini adalah gambar aktivitas panah ya di AOA-nya nanti. X1, Y1 from event, X2, Y2 event post to event. Di
Di sini ada fungsi cek aktivitas kritis. Jadi is critical sama dengan self underscore df, self underscore df kurung aktivitas sama dengan ac kritis equal to 0. Jadi apabila kalau dia nilai 0, maka dia akan aktivitasnya itu kritis. Di sini kalau kritisnya merah untuk kritis, hijau untuk non kritis, ya ini fungsinya teman-teman. Ini gambar panah juga. Sini fungsinya. Oke, di sini ada label aktivitas di tengah panah. Jadi nanti ada muncul di tengah panah itu ada labelnya ya teman-teman. Durasinya juga aktivitas sama seperti yang tadi itu teman-teman, durasinya. Sekarang kita lanjut ditambah dummy aktivitas untuk dependensi kompleks. Dummy event 7 ke 8 FKG. Ini adalah fungsinya untuk dummy 7 ke 8 F dan G. Oke, di sini dummy dari event 6 ke 9 E ke H. Teman-teman bisa lihat. Ini ada warna, ada huruf, ukuran huruf. Dan ini juga untuk event 11 ke 12 J dan K ke L. Nah, ini kita bisa sama ya strukturnya, tapi tulisan yang di dalam ini yang berbeda. Di sini set plot set xlim 0,30, ax set 0,10, ax set expect equal, aksisnya itu off. Jadi nanti akan muncul judulnya itu akan munculnya diagram AOA proyek website Desa Naiola. Jadi sini legendanya itu akan munculkan di sini ya teman-teman. Jadi aktivitas kritisnya itu berwarna merah, non kritisnya hijau, dummy itu warnanya grey. Oke, di sini ada tambahan informasi total kritisnya nanti akan dihitung. Ya, ini di sini ya, total serial save ID dan critical count. Nah, teman-teman, ini di sini nanti akan menunjukkan hasil. Di sini akan menunjukkan hasil atau mengkonvernya dalam bentuk foto, AOA, diagram PNG, tipe data filenya ya, tipe file sorry. Di sini fungsi utama AOA, diagram AOA website Naiola. Jadi teman-teman ini adalah hasil output nanti, ya di sini. Nanti akan memunculkan di terminal sini teman-teman, dan dia akan kalau sukses maka dia akan muncul print diagram AOA berhasil dibuat. Dari kita langsung tes saja run. Geser sedikit terminalnya. Teman agak lama sedikit, jadi kita harus tunggu ya. Ini ya print ini tadi memuat data di sini ya teman-teman. Nah ini ya, ini adalah hasil AOA atau activity on arrow dari website project pembuatan website Desa Naiola. Kita bisa save. Tadi saya sudah save dan ini legendanya teman-teman. Oke, mungkin itu saja Python, Core Python dari untuk menghasilkan visualisasi AOA. Kita lanjut untuk AON-nya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut lagi untuk Core Python untuk AON. Untuk visualisasinya sekalian langsung dengan gancar atau timeline. Oke, sekarang kita langsung bahas saja terkait bahasa pemrograman Python untuk menghasilkan visualisasi. Nah, ini teman-teman, di sini filenya saya namakan AON, tipe datanya Python. Nah, di sini ada sama seperti AOA tadi, import network, deploy library, Matplotlib, pyplot, dan pandas. Kelasnya juga tadi sama, hampir sama, simple AON. Ini dia punya nanti grafik untuk menampilkan kelas. Dan di sini load data atau load data project. Jadi ini sama yang seperti yang tadi saya jelaskan pada AOA. Aktivitasnya A sampai L. Analisis kebutuhan ini dia sesuai. Ini ada array, fungsi array. Kita ada tuh kumpul datanya dalam sini. Dan kita susun sesuai dengan dia punya urutan. Jadi seperti yang A pertama berarti deskripsinya juga yang pertama, berarti dia ini adalah dalam A. Begitu pula juga seperti yang di bawah. Ya, seperti pendahulu, durasi, EP, ya sama. Jadi teman-teman, kita lanjut saja. Nah, di sini kita buat
network dari data. Dari sini data yang tadi kita sudah input, dia akan minta dari sini div graph. Nah, di sini ada tambah node, add node, arrow, row, aktivitas, deskripsi, durasi, s, f, else sama dengan row. Dari sini kita tambah lagi add sama seperti yang tadi. Kita scroll dulu ke bawah. Tadi sudah sampai ya. Di sini kita calculate critical path. Hitung jalur kritis ya teman-teman. Jadi ini start node-nya itu cari path. Jadi kalau hasilnya tidak nol, mau dia penjumlahan atau di if else-nya itu tadi itu, kalau dia tidak hasil nol, itu slack-nya itu. Ya, slack-nya itu nol, maka dia ada termasuk dalam jalur kritis. Kalau dia tidak masuk dalam nol, berarti dia tidak dalam jalur kritis. Ya, ini fungsinya jalur kritis, durasi total project per hari. Return. Jadi selanjutnya itu dia ini adalah fungsi untuk menggambar sederhana dan rapi ya teman-teman. Dia punya tampilannya gambar. Ya sama seperti yang tadi, buat posisi manual untuk lebih rapi ya. Posisi manualnya seperti ini. Gambar add-nya dulu. Ini X1, Y1, X1, X2, Y2. Dia posisinya U dan V. Tentukan style, ya dia punya nanti warna, color, dia width-nya juga. Gambar panah yang untuk menghasilkan arah panah. Nah, di sini juga ada gambar node. Kita bisa mengubah atau mengkonfigurasikan warna-warnanya itu. Ada warna hijau, ada warna merah. Kalau warna merah ini untuk kritis dan warna hijau ini untuk non kritis atau tidak kritis. Kayak gambar kotak. Ini add box, face to color. Nah, ini adalah kode untuk dia punya posisi ya. Di sini kita lanjut tambah teks ya. Tambah teks ini berarti dia punya huruf ya. Teks yang ada dalam kotak nanti itu, dia hurufnya itu center. Ukurannya itu 11. Dia punya bentuk itu nanti bold. Colornya warna putih. Durasi di bawah seperti ini ya teman-teman, sama seperti di atas. Dan ini set to plot, set 0,16. Dia punya set aspek itu equal AX axis of. Nah di sini kita nanti judulnya itu diagram AON project website Desa Naiola activity on mode note. Ini legendanya juga. Kita akan munculkan di sebelah kiri atas. Nah ini tambah informasi project ya teman-teman. Oke. Ini hampir sama seperti AOA ya teman-teman, tapi ada beberapa yang harus diubah. Nah di sini juga ada dia punya timeline untuk gancarnya teman-teman. Nah ini untuk kita membuat dia punya kritis ya. Jadi jalur kritisnya itu warna ini ya teman, seperti warna merah yang tadi sudah dijelaskan di atas, konsisten. Dan kalau apabila tidak kritis dia akan warna hijau. Nanti akan menghasilkan gambar untuk baru aktivitas di sini ya teman-teman. Di warnanya, alfanya, highlightnya ada, label aktivitasnya ada S, tambah row durasi, tambah row datanya aktivitas, row data durasi, H center, V center, dan ukuran hurufnya itu 9, fontsnya bold, color white. Oke, ini slide ini opsional, jadi jika ada slide-nya kalau lebih besar 0, berarti itu ya tidak dalam kritis ya teman-teman. Ya gambar dependencies ya, di sini teman-teman bisa lihat. Ini ada pendahulu, aktivitas ya di sini. Jadi ini sama seperti yang tadi dijelaskan. Gambar garis penghubung. Jadi ini dia ada gambar penghubung supaya dia membentuk gancar agar tidak terputus dan tidak akan keliru terkait gancar yang itu. If EXN row S, if row kritis and print row kritis. Colornya red, stylenya tidak perlu ada. Jika tidak, warnanya gray, stylenya juga tidak ada. Oke, garis horizontalnya
X star dan XN. Jadi ibaratnya jadi Y1 dan Y1. Color sama dengan color, linen style sama dengan style, alpha 0.7. Oke, garis vertikalnya itu kita buatnya itu XN dan XN. Jadi itu Y1 dengan Y2 ya. Color tetap pakai color yang sudah ditetapkan di variabel di atas. Linen stylenya sama dengan juga style, alfanya itu tetap 0.7. Set plot AX, set Y stick, range, length, sort df. Jadi ini teman-teman, ini untuk buat set plot, dan ini adalah garis finish di mana dia akhir dari gancarnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk dia punya penyimpanan, proses penyimpanan. Teman-teman, di sini akan muncul dia punya hasil print nanti, atau output, yang kalau kita run dia akan muncul ini nanti. Apabila berhasil, dia akan muncul diagram AON standar disimpan dan dengan nama AO standar PNG. Begitu pula juga thumbnailnya juga atau gancar. Teman-teman, ini lihat semua DF fungsinya itu juga dia punya printnya nanti ya. Kita langsung run saja ya teman-teman. If name-nya nanti bentuknya main ya. Ini adalah dari Python-nya langsung. Oke teman-teman, ini ada tampilan. Nanti kita di sini ada fungsi. Apabila kita mau menampilkan di layar hasil run-nya itu, dia punya hasil tempel gambarnya teman-teman. Kita harus tekan di sini, pilih Y atau N. Kalau Y ini untuk menampilkan dan N ini adalah tidak menampilkan. Jadi kita langsung contohkan saja, langsung kita run saja. Oke, kita menunggu. Oke, ini masih loading. Diam-diam dulu Alisa. Diam. Diam. Sini saya potong. Oke baik, ini adalah dia punya hasil output ya teman dari terminal yang tadi saya sudah omong. Kalau kita tekan Y, maka akan dia muncul gambar atau visualisasinya. Dari teman kita bisa lihat diagram AON-nya itu membuat data, 12 aktivitas dimuat, membuat network dibuat, 12 node dan 14 edge. Menghitung jalur kritis ya, jalur kritis itu A, C, F, G, H, I, K, L. Dia punya jalur kritis untuk depo ID masing-masing dan aktivitas masing-masing. Durasi adalah 63 hari, total proyek 63 hari. Ini menyimpan dalam bentuk namanya AON standar PNG. Ini dia akan pasti dibuat 1 dan 2 jalur kritisnya ini. Oke, kita tekan Y, dia akan menampilkan diagram. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ya, ini adalah AON-nya. Jadi ini total durasinya 63, aktivitas kritisnya 8. Oke, ini ada dia punya legenda. Ya, ini dia punya AON. Tidak terlalu sempurna ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi untuk kita melihat gancar. Kalau begini teman-teman jangan lupa save ya. Ada tombol save di sini. Karena kami sudah save, maka tidak perlu simpan lagi. Oke, sekarang akan menampilkan gancar ya, atau timeline ya teman-teman. Ini gancar yang sudah dibuat. Ini sesuai ya teman-teman, dari ID A sampai L sesuai dengan jalur kritisnya. A, C, F, G, H, I, K, L. Oke teman-teman, ini juga kita bisa download, save. Oke teman-teman, itu saja dari AON, AOA, dan juga gancar, proses pembuatannya dalam visualisasi menggunakan Python. Baik, selanjutnya ada estimasi biaya proyek. Estimasi sumber daya manusia berdasarkan durasi dan rate per hari. Biaya sumber daya manusia berdasarkan durasi dan rate per hari. Sebelum melakukan perhitungan biaya,
ditetapkan asumsi-asumsi berikut. Yang pertama, satuan waktu. Hari kerja dalam satu hari adalah 8 jam. Durasi proyek adalah 63 hari kerja berdasarkan perhitungan CPM. Rate per hari berdasarkan standar industri untuk proyek IT di daerah. Komponen biaya hanya mencakup biaya langsung yang pengembangan sesuai batasan masalah. Baik, sekarang kita masuk breakdown biaya berdasarkan aktivitas. Tabel biaya per aktivitas. Jadi, aktivitas yang pertama adalah A1. Deskripsinya adalah analisis kebutuhan. Durasi harinya itu selama 5 hari. Role-nya itu adalah sistem analis. Rate per harinya itu adalah Rp400.000 dan subtotal biayanya adalah Rp2.000.000. Aktivitas yang kedua adalah B1. Deskripsinya itu adalah studi lapangan. Durasinya selama 7 hari. Role-nya itu field research. Rate per harinya itu Rp350.000. Subtotal biayanya adalah Rp2.450.000. Aktivitas ketiga yaitu C1. Deskripsinya itu adalah desain UI dan UX. Durasinya selama 10 hari. Role-nya itu UI dan UX designer. Rate per harinya itu sebesar Rp450.000. Subtotal biayanya sebesar Rp4.500.000. Aktivitas yang berikut adalah D1, di mana D1 deskripsinya adalah desain database. Durasi selama 5 hari. Role-nya database designer. Rate per harinya itu adalah Rp400.000. Jadi subtotalnya itu adalah Rp2.000.000. Aktivitas yang berikut adalah E1. Deskripsinya itu front development. Durasi harinya itu selama 15 hari. Role-nya itu adalah front developer. Rate per harinya itu sebesar Rp500.000 dan subtotal biayanya adalah Rp7.500.000. Dan yang berikut adalah F1 backend development. Durasinya itu selama 20 hari. Role-nya itu backend developer. Rate per harinya itu Rp550.000. Subtotal biayanya sebesar Rp11.000.000. Dan yang berikut adalah G1. Deskripsinya itu integrasi sistem. Durasi harinya itu selama 10 hari. Role-nya itu integrasi spesialis. Rate per harinya itu Rp500.000. Jadi subtotal biayanya itu sebesar Rp5.000.000. Yang berikut adalah H1. H1 deskripsinya itu adalah pengujian sistem. Durasinya selama 7 hari. Role-nya itu QA engineer. Rate per harinya itu adalah Rp400.000. Subtotal biayanya adalah Rp2.800.000. Dan yang berikut adalah I1. Deskripsinya adalah UAT. Durasi harinya itu selama 3 hari. Role-nya itu adalah UAT koordinator. Rate per harinya itu sebesar Rp450.000. Subtotal biayanya adalah Rp1.350.000. Yang berikut adalah J1. J1 deskripsinya itu adalah development. Durasi harinya itu selama 2 hari. Role-nya itu sebagai DevOps engineer. Dan rate per harinya itu adalah Rp550.000. Subtotal biayanya adalah Rp1.100.000. Yang berikut adalah K1. Deskripsinya itu adalah pelatihan admin. Durasi harinya itu selama 5 hari. Role-nya itu trainer. Rate per harinya itu adalah Rp400.000. Subtotal biayanya adalah Rp2.000.000. Yang terakhir adalah L1. Deskripsinya itu launch. Durasi harinya itu selama 3 hari. Role-nya itu project manager.
dan rate per harinya itu adalah Rp600.000. Subtotal biayanya itu adalah Rp1.800.000. Jadi total durasi harinya itu adalah selama 92 hari, dan subtotal biayanya itu adalah Rp42.500.000. Catatan, total 92 hari ini adalah penjumlahan durasi selama aktivitas, bukan durasi proyek, karena beberapa aktivitas berjalan paralel. Baik, berikutnya adalah biaya overhead dan manajemen. Jadi komponen biaya yang pertama itu adalah manajemen project. Perhitungnya 10% dari biaya SDM. Jadi subtotalnya itu adalah Rp4.250.000. Komponen biaya yang berikut adalah peralatan dan software, di mana perhitungnya tools, development, lisensi. Subtotalnya itu adalah 2 juta. Komponen biaya konsumsi dan transportasi, perhitungnya meeting, koordinasi tim. Subtotalnya itu adalah Rp1.500.000. Dan yang berikut adalah dokumentasi, perhitungnya manual, laporan, training material. Subtotalnya itu adalah Rp1.000.000. Jadi total itu overhead dan subtotalnya itu adalah Rp8.750.000. Baik, yang berikutnya itu adalah analisis biaya per tahapan. Jadi tahapan pertama itu adalah perencanaan. Aktivitas pertama yaitu A, B, dan C. Total durasinya adalah 22 hari, dan persen durasinya itu adalah 34,9%, dengan biayanya itu adalah Rp8.950.000, dengan persen biayanya itu adalah 17,5%. Tahapan berikutnya itu adalah pengembang, di mana aktivitasnya itu D, E, F, dan G. Total durasinya itu adalah 50 hari, dengan durasinya itu sebesar 79,4%. Biayanya adalah Rp25.500.000, dengan biayanya yaitu sebesar 49,8%. Tahapan yang berikut adalah pengujian, di mana aktivitasnya itu adalah H dan I. Total durasinya adalah 10 hari. Durasinya itu sebesar 15,9%, dengan biayanya sebesar Rp4.150.000. Biayanya itu sebesar 8,1%. Implementasi, aktivitasnya itu J, K, dan L. Total durasinya adalah 10 hari. Durasinya itu 15,9%, dengan total biayanya itu adalah Rp4.900.000, dan biayanya itu sebesar 9,6%. Overheadnya itu aktivitasnya tidak ada, total durasinya juga tidak ada, dan durasi juga itu tidak ada, dan biayanya itu adalah sebesar Rp8.750.000. Biayanya itu adalah 17,1%. Jadi total durasi harinya itu adalah 63 hari. Total persennya itu durasi itu 900%, dan total biaya yaitu sebesar Rp51.250.000. Biayanya itu juga dalam persennya itu adalah 100%. Baik, berikutnya adalah analisis biaya per tahapan. Distribusi biaya berdasarkan kelompok aktivitas. Jadi sini ada kolom minggu, kolom aktivitas, kolom biaya mingguan, dan kolom kumulatif. Jadi minggu yang pertama aktivitasnya A, biaya mingguannya itu adalah Rp2.000.000. Kumulatifnya itu Rp2.000.000. Minggu kedua aktivitasnya itu A dan B. Biaya mingguannya itu adalah Rp2.450.000, dengan kumulatifnya itu sebesar Rp4.450.000. Minggu ketiga adalah aktivitasnya itu adalah B dan C. Biaya mingguannya adalah Rp3.975.000. Kumulatifnya itu sebesar Rp8.425.000.
Minggu 4 sampai 5 aktivitasnya itu C, D, E, dan F. Biaya mingguannya itu sebesar Rp11.500.000. Kumulatifnya itu sebesar Rp19.925.000. Minggu 6 sampai 7 E, F, dan G, biaya mingguannya itu sebesar Rp10 juta. Kumulatifnya itu sebesar Rp29.925.000. Minggu ke-8 sebesar aktivitasnya itu F, G, dan H, biaya mingguannya itu sebesar Rp5.900.000. Kumulatifnya itu sebesar Rp35.825.000. Minggu ke-9 yaitu H dan I, biaya mingguannya itu sebesar Rp3.075.000. Kumulatifnya itu sebesar Rp38.900.000. Minggu ke-10 aktivitasnya itu I, J, dan K, biaya mingguannya itu adalah sebesar Rp3.775.000 dengan kumulatifnya itu sebesar Rp42.675.000. Minggu ke-11 sampai minggu ke-12 aktivitasnya itu adalah K dan L, di mana biaya mingguannya itu adalah Rp3.400.000 dengan kumulatif sebesar Rp46.075.000. Dan ini overhead tersebar dan biaya mingguannya itu Rp5.175.000. Kumulatifnya itu Rp51.250.000. Baik, berikutnya itu adalah cash flow project per minggunya. Jadi estimasi pengeluaran berdasarkan timeline. Jadi yang pertama itu minggu, yang kedua itu aktivitas, biaya mingguan, dan kumulatif. Jadi minggu pertama itu aktivitasnya A, di mana biaya mingguannya itu adalah Rp2 juta, kumulatifnya itu Rp2 juta. Minggu kedua aktivitasnya itu A dan B, biaya mingguannya itu adalah Rp2.450.000. Kumulatif yaitu sebesar Rp4.450.000. Minggu ketiga aktivitasnya itu adalah B dan C, biaya mingguannya itu adalah sebesar Rp3.975.000. Kumulatifnya itu sebesar Rp8.425.000. Berikutnya itu minggu keempat sampai minggu kelima aktivitasnya itu C, D, E, F. Jadi biaya mingguannya itu adalah sebesar Rp11.500.000. Kumulatifnya itu sebesar Rp19.925.000. Minggu 6 sampai 7 yaitu aktivitasnya itu adalah E, F, G. Biaya mingguannya itu sebesar Rp10 juta. Kumulatifnya itu sebesar Rp29.925.000. Minggu ke-8 aktivitasnya itu adalah F, G, H. Biaya mingguannya itu sebesar Rp5.900.000. Kumulatifnya itu sebesar Rp35.825.000. Minggu ke-9 aktivitasnya itu adalah H dan I. Biaya mingguannya itu sebesar Rp3.075.000. Kumulatifnya itu sebesar Rp38.900.000. Minggu 10 aktivitasnya itu adalah I, J, K. Biaya mingguannya itu adalah Rp3.775.000. Kumulatifnya itu sebesar Rp42.675.000. Minggu 11 sampai 12 aktivitasnya K dan L. Biaya mingguannya itu adalah Rp3.400.000. Kumulatifnya itu sebesar Rp46.075.000. Jadi minggu itu overhead aktivitasnya itu tersebar dan biaya mingguannya itu Rp5.175.000.
Rp175.000, kumulatifnya itu sebesar Rp51.250.000. Baik, yang berikut adalah analisis biaya per jalur kritis. Biaya aktivitas jalur kritis versus non kritis. Jadi ada tabel di sini. Yang pertama tabel itu adalah kategori, yang kedua itu jumlah aktivitas, yang ketiga itu adalah total durasi, yang keempat total biaya, dan yang terakhir adalah rata-rata biaya per hari. Jadi yang pertama itu jalur kritis, jumlah aktivitasnya itu adalah 8 aktivitas, total durasinya itu 63 hari, total biayanya itu adalah Rp37.450.000. Rata-rata biaya per harinya itu adalah Rp594.044. Non kritisnya itu jumlah aktivitasnya itu adalah 4 aktivitas, di mana total durasinya itu adalah 29 hari, total biayanya itu adalah Rp5.050.000. Rata-rata biaya per hari yaitu Rp174.138. Overheadnya itu jumlah aktivitasnya itu tidak ada, total durasinya juga tidak ada, dan total biaya adalah Rp8.750.000, dan rata-rata biaya per harinya itu tidak ada. Jadi jumlah semua total dari jumlah aktivitas yaitu adalah 12 aktivitas, total durasi harinya itu 92 hari dari jalur kritis dan non kritis. Total biayanya itu adalah Rp51.250.000, dan rata-rata biaya per harinya itu totalnya adalah Rp825.000 per hari. Jadi rata-rata biaya per hari proyek sejumlah Rp51.250.000 dibagi 63 hari sama dengan Rp813.492 per hari. Kesimpulan estimasi biaya berdasarkan analisis network planning dengan durasi proyek 63 hari kerja, estimasi biaya pembangunan sistem informasi website Desa Naiola adalah total biaya pengembang yaitu Rp51.250.000 dengan rincian biaya SDM-nya itu adalah sebesar Rp42.500.000 atau dalam persennya itu adalah 83%, dan biaya overhead yaitu sebesar Rp8.750.000 dengan jumlah persennya itu adalah 17%. Jadi biaya ini merupakan estimasi dasar yang dapat digunakan sebagai acuan penganggaran untuk keperluan penganggaran yang lebih akurat. Disarankan menambahkan kontingensi sebesar 10-20% tergantung tingkat risiko yang diidentifikasi. Baik, kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis yang kami lakukan, proyek pembangunan website Desa Naiola dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 3 bulan atau 63 hari kerja dengan total anggaran kurang lebih Rp51 juta. Untuk pelaksanaan proyek ke depannya, kami menyarankan agar tim proyek lebih memantau aktivitas-aktivitas kritis seperti pengembangan backend, melakukan rapat harian singkat, dan juga memanfaatkan waktu longgar secara bijak untuk menjaga jadwal tetap tepat waktu.